Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, step pertama persatu yaitu membuat peta Korea Selatan. Yang pertama kita siapkan yaitu datanya yaitu kita virtualin atau start. Oke, setelah itu kemudian kita fokuskan ke Korea Selatan. Nah, ini tampilannya kita siapkan terlebih dahulu. Nah, setelah tampil seperti ini kita merename ini agar bahasanya berubah ke bahasa Inggris. Oke. Kita tunggu loading. Setelah itu kita style di sini kita enable atau disable atau kita perlihatkan atau kita tidak memperlihatkan untuk di layout nanti. Jadi kita tentukan layout mana yang akan kita cetak atau kita print layout nanti. Jadi nanti sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Kalian ingin menampilkan apa? Contohnya di sini kita ingin menampilkan Korea Selatan, jadi ya kita butuhkan mungkin hanya Z5, Z5, ya Z5. Setelah itu kalau sudah bagus, nice. Setelah itu kita ke style layout. Oke. Itu pertama kita menambahkan map. Pertama itu kita fokuskan ke negaranya dahulu, kita ke kotanya atau ibu kotanya itu Seoul. Ya. Kita juga dapat memberikan frame ya. Jika kita ingin menambahkan map baru yang kedua, kita bisa menambahkan dari QGIS-nya lagi. Kita kembali itu Z7 terus kita tambahkan map lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ini tujuannya agar berbeda. Map yang kedua ini untuk menampilkan itu Seoul-nya saja, Seoul atau ibu kotanya. Nah, di sini kemudian kita juga bisa dapat memberikan tampilan-tampilan seperti frame-frame atau desain atau grid atau yang fitur yang membantu untuk memperbaiki atau mempercantik pembuatan peta. Setelah ini yang ingin kita tampilkan itu poinnya itu Seoul-nya di bagian ini. Kita menambahkan draw ya dengan warna merah seperti tadi. Nah, seperti ini dulu. Jadi fitur sini untuk mendesain atau ingin menampilkan apa yang ingin kita bagikan ke orang lain. Jadi untuk mempermudah pembacaan tersebut ya. Untuk selanjutnya kita ingin membuat yaitu icon ada mata angin dan label apa sih peta ini kita apa ini kata negaranya ini ya negaranya. Jadi kita bertujuan untuk membuat petunjuk yaitu label negaranya yaitu Korea Selatan. Nah, icon-iconnya sangat banyak bisa kita gunakan dengan bagus. Jadi ya gunakan semaksimal mungkin yang tersedia fiturnya. Ini totally free. Oke. Nah, contohnya kita menggunakan icon ini yaitu yang ada tandanya not ya. Nah, bagus ya, perfect. Setelah itu ya kita bisa menambahkan icon lain dan label lain. Nah, ini negaranya ya untuk sebagai petunjuk. Supaya kita bisa save juga. Terima kasih. Step 2 akan dilanjutkan Mas saya. Selanjutnya step 2, siapkan data-data terlebih dahulu. Lalu add layer delimiter text, lalu pilih CSS, lalu add, lalu masuk properties layer kota, lalu pilih query builder, atur XY-nya, lalu masuk simbologi, filter berdasarkan builder tertentu, lalu masuk layout manager, pilih layout sebelumnya, lalu tunggu perubahan muncul. Lalu save. Selanjutnya step 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Siapkan data-data, blok data masuk tabel, klik mode editing dan tambahkan terbaru, beri nama, beri simak, masukkan like 1000 lalu save, lalu masuk basic setting untuk ngecek, masuk layout manager pilih layout sebelumnya, lalu ke tunggu hingga perubahan muncul, masukkan dulu, memberi simbol coding untuk hasil terbaik, lalu save. Selanjutnya, step 4. Pada link berikut, cari dan download semua raster SRTM negara Korea Selatan. Buat akun Earth-Data untuk dapat mendownload SRTM tersebut. Kemudian, drag and drop file SRTM pada kanvas QGIS. Setting agar raster menjadi rapi dengan melakukan merge pada menu processing, toolbox GDAL, merge select all layer, dan setting parametersnya. Kemudian, run. Layer baru sudah muncul, lalu tambahkan layer countries boundaries dengan download speak it. Lalu drag and drop pada kanvas. Kemudian select bagian Korea Selatan, lakukan klik layer match pada menu processing dan setting parameternya, kemudian run. Layer baru muncul dengan tampilan area Korea Selatan. Berikut perbedaannya. Lakukan style layer pada layer baru dan ganti menjadi tekstur hillshade. Berikut hasilnya. Selanjutnya step 5. Kita install setting quick lesson terlebih, kemudian kita jalankan quick lessonnya pada menu hotel. Kita masukkan query untuk mencari variabel hotel di ibu kota Korea Selatan di Seoul. Sehubungan dengan tidak terdeteksinya variabel hotel di Korea Selatan dan ibu kotanya, maka kami coba tambahkan variabel serupa yaitu apartemen. Kemudian kita checklist bagian dan poin saja pada pengajuan range-nya, kita run query. Kemudian kita lakukan layer style agar dapat melihat kategori yang ada, itu dengan menggantikan menjadi kategori race, kita pilih value reading, kita classify. Kemudian maka simbolnya akan menggantikan variabel yang ada dan terdapat perbedaan warna. Variabel hotelnya tidak ada. Jika mengganti variabel hotel menjadi house dan melakukan rangkaian kalkulasi sebelumnya, maka pada classify menghasilkan dua simbol yaitu perbedaan warna pada kategori house dengan apartemen. Kita tambahkan OpenStreetMap agar lebih tahu kalau ini berada di ibu kota Korea Selatan itu Seoul untuk letak apartemennya. Kita dapat
mengeksplor layarnya agar tidak hilang saat keluar dari project. Dan saat membuka kembali, bisa dijalankan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian adalah tes 2. Selanjutnya, case 2 step 1, download data sebelum uji pada link yang telah disediakan. Lalu klik dataset. Lalu login untuk mendownload data. Lalu ke Digital Elevation Group dan cek GMT 2010. Lalu klik result. Lalu download. Pilih yang 30 ARC-SEC. Lalu buka aplikasi QGIS. Add raster layer. Pilih file MEA. Lalu klik raster. Lalu extend. Lalu run. Lalu lakukan heal sheet pada layar baru Mount Fuji. Setting parameternya lalu run. Selanjutnya, lakukan counter pada Mount Fuji. Setting parameter. Lalu klik run. Lalu counter Gunung Fuji akan muncul di layar baru. Lalu lakukan smooth pada Mount Fuji. Iterasinya 5, lalu klik run. Selanjutnya buka aplikasi Google Earth. Lalu layer smooth-nya diekspor. Lalu di save. Save-nya pilih bahasa KML, lalu simpan file, dan akan muncul seperti gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Buat siapkan api sedap, generator, DNS, view masukkan data seperti nama api sedap. Connect, kemudian dari Word untuk datanya. Ketika kita siapkan data-datanya, kita masuk ke reference, tambahkan raster, itu. Kemudian kita transform setting, kita menggunakan SRS dunia. Oke, setelah itu kita beri titik, 1, 2, 3, ya semuanya titik-titik diberi, terus kita play aturan, terus nanti kita masukkan variable straight map untuk agar lebih jelas kita bisa lihat, kita bisa turunkan opacity. Data tadi benar, setelah kita Pada step 4, kita akan ambil data referensi pada link, kemudian kita pilih wilayah yang akan direferensi, kita pilih besar, kemudian kita save image-nya dalam bentuk JPG, kemudian kita buka aplikasi GIS-nya, kita cek Windows TKSM, kemudian kita install plugin SMP Search untuk mencari lokasi yang sesuai, kemudian kita lakukan open raster, video referencer. Nah, kita setting transformasi seperti berikut pada rasternya, kemudian kita lakukan add point, kita sesuaikan dengan data referensi agar lebih mudah menemukan titik koordinatnya. Kita buat titiknya juga di kanvasnya sesuai referensi. Nah, jika sudah terdapat 10 titik koordinat yang kita buat, lalu kita klik icon run. Nah, kita akan menempel di kanvas pada OSM. Kita transparankan agar bunyinya itu dengan Selanjutnya step 5, download GOT pada link, buka aplikasi QGIS, tambahkan raster layer yang telah di-download, klik kanan properties, kemudian select pyramid, select semua resolution, kemudian build pyramid, lalu OK. Tentukan lokasi yang ingin digitalisasi, selanjutnya setting option, setting menu digitizing, lalu OK. Tambahkan geopackage layer untuk tabel root. Kita simpan dengan nama digitizing, kemudian labelnya rows, geometrinya length string. Dengan field name dan cast, lalu OK. Lalu aktifkan button add line feature. Lalu arahkan kursor untuk menggambar garis pada area di kanvas. Garis tersebut sepanjang jalan yang bernama Normandy. Kemudian klik kanan untuk menyimpan. Sesuai namanya Normandy root dengan kelasnya root. Selanjutnya ke simbologi. Pilih simbol root pada topologi, kemudian simpan layar. Selanjutnya klik kanan, checklist snapping toolbar. Jika ingin menghapus plain text, aktifkan icon pada project snapping setting, aktifkan snapping on intersection juga. Karena tidak ada yang dihapus, maka kami membuat layar baru. Kemudian kita simpan dengan nama Pareora.
Buat kembali layer. Ini kita new GeoPackage layer lagi dengan tabel 6 hal. Geometry type-nya multi-polygon dengan field-nya name saja, lalu oke. Lalu kita tarik poligon daerah hal. Lalu simpan dengan nama hal. Selanjutnya, lakukan hal serupa pada daerah Erindale and Edward. Lalu simpan. Perbaiki daerah yang belum tertutupi. Dan simpan kembali. Kemudian new GeoPackage layer dengan tabel name building. Lalu kita aktifkan untuk menyimpan setiap building yang ada. Apabila ada yang berbentuk diagonal, kita bisa merotasinya pada objek yang dipilih dengan mengaktifkan toolbar Advanced Digitizing. Setelah selesai, maka uncheck list raster. Kemudian kita ke bagian layer styling. Untuk menampilkan label, fontnya kita sesuaikan. Usahakan lebih rapi dalam membuat line multi-polygon dan polygon. Kita bisa cek-cek kembali apakah sudah sesuai antara raster dengan digitizing yang telah dibuat. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya. Ketiga, dulu data saya simpan 2000-2021 pada ini. Hasilnya kami dapat simulasi pada item di S3. Open data yang dapatkan control plus ini tombol nama file, open data file yang kita unduh. Kemudian di sini poin, ini tombol juga otomatis biarkan yang berada yang kuat. Ini sekarang akan melihat bahwa data akan dibuat menggunakan tanggal ini sebagai layer baru yang disebut JS. Pada step 2, kita download data populasi tahun 2010 hingga 2020 pada link sebagai berikut. Kita cek filenya, kita download grafisnya. Kemudian kita drag and drop pada kanvas aplikasi GIS. Dan untuk melihat info, kita klik icon info dan kita akan kursor pada area peta di kanvas dan kita ganti modenya menjadi up down. Kemudian kita lakukan styling dengan single band text color, ganti min-maxnya menjadi kumulatif, color ramp-nya menjadi red dan kita apply. Kemudian copy style layernya dan kita kasih pada layer lainnya. Dan kita dapat menyatukan band rasternya dengan langkah raster, kemudian hasil kalkulator double click layer 2020, operator minus double click layer 2010. Kita simpan layernya dengan format kesatuan, lalu kita oke. Kemudian kita aktifkan only layer baru yang telah kita buat. Kita edit style layernya seperti tadi, menjadi single band basic color, kemudian kumulatif, kemudian untuk color ramp-nya kita ganti menjadi spectral dan insert color ramp, remove color dan lakukan manual value dan label. Kemudian kita ganti interpolation-nya menjadi display, color ramp spectral remove, color dapat manual 4 kali, dan labelnya kita edit dari bawah atau konsisten untuk value keempat itu 100 high grow, 1000 grow, 100 neutral, dan 100 define. Lalu kita ubah color ramp-nya menjadi spectral dan insert color ramp. Kita dapat mengganti warna sesuai keinginan pada value. Dan di sini kita mengganti pada value netral seperti ini. Kemudian untuk menyimpan hasilnya dapat melakukan print record. Kita tambahkan map-nya. Kemudian kita lakukan lock layer agar tidak berubah. Kita beri frame. Dan kita kembali kanvas. Kita perbesar untuk mengetahui perbedaan warnanya. Lalu kita tambahkan kembali pada layout. Kemudian kita lock juga dan beri frame. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan legenda untuk mengetahui perbedaan warna dari decline, neutral, grow, hingga high grow. Kemudian kita dapat menyimpannya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.